ingin dipuji, dihargai, tidak akan barokah itu. Karena di akhirat justru akan berat tuntutan bagi orang yang punya jabatan tapi kelakuannya tidak sebanding dengan amanahnya. Kalau hanya niat ingin kekuasaan, demi Allah pasti berakhir itu kekuasaan. Ya. Kalau ingin kekayaan, demi Allah kekayaan tidak akan dibawa mati. Kalau ingin populer, belum tentu populer kebaikannya. Bisa jadi yang populer aib dan keburukannya. Luruskan niat. Jadi untuk apa nih? Kalau kita mau jadi pemimpin, mudah-mudahan kalau toh saya bisa membantu bangsa ini, misalkan saudara jadi kandidat, membantu masyarakat menjadi lebih baik, silahkan ya Allah. Tapi kalau kemampuan saya tidak memadai, jangan biarkan jadi fitnah. Niat salah, kelakuan pun akan salah. Niat datang ke majelis, mau apa? Luruskan dulu niatnya. Tapi saya mau cari jodoh. Itu tidak dilarang. Cari ilmu, mudah-mudahan dengan datang ke majelis taklim dapat karunia Allah berupa ilmu, terbuka hati, bisa diijabah doa, mudah-mudahan bisa silaturahmi. Kalau tuh ada yang misalkan ketemu di tempat parkir jadi jodoh, itu resiko. Resiko baik ya. Saya ingin anak saya sekolah di sekolah favorit. Mau apa? Hanya mau dipuji. Sorga tidak ditentukan oleh sekolah favorit. Kemuliaan tidak ditentukan oleh sekolah favorit. Apa artinya masuk sekolah favorit kemudian jadi ria, merasa paling hebat? Malah sekolah favorit itu yang akan menggelincirkan. Tidak mesti kesuksesan itu dari sekolah favorit. Ya. Makanya tidak harus kita memaksakan diri mendapatkan sesuatu yang sesuatu ini hanya akan menggelincirkan. Luruskan niat. 2, sabar dalam ikhtiar. Kadang-kadang kita kalau sudah punya keinginan, pengen cepat terwujud, padahal yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Kalau kita hanya ingin menikmati hasil, ketahuilah hasil itu cuma sebentar dan belum tentu ada. Yang kita nikmati adalah proses. Contoh, ibu yang hamil, ya. Kalau tidak sabar, ingin cepat-cepat keluar, belum jadi itu bayinya. Aduh, 3 bulan saja saya sudah tidak kuat nih, pengen lihat anak saya. Baru segede ini. Sabar. Mudah-mudahan mual dan muntah ini proses pengguguran dosa. Sabar. Dan tidak sabar juga tetap mual. 9 bulan perut meral. Harus rela, tidak mungkin hamil perutnya tidak meral. Ya, ya Allah. Sabar di dalam berproses. Kita harus menikmati tetesan keringat, tetesan air mata, tetesan darah sepanjang di jalan Allah. Walaupun belum sesuai hasilnya, semuanya ada ganjarannya. Bekerja, suami membanting tulang, dapat uang, habis uangnya seketika dipakai membayar anak, itu tidak rugi. Walaupun baru dapat uang, habis. Bahkan belum dapat uang, sudah habis juga. Saudaraku, jadi misalkan sabar di dalam berproses ini penting. Karena kalau orang tidak sabar ketika hamil, tidak sabar ketika melahirkan, terus apalagi yang akan dinikmati dalam hidup ini? Sabar ketika melahirkan, semuanya jadi amal. Kalau tidak sabar dalam ikhtiar, anak yang kita lahirkan itu, maaf ya, syukur kalau panjang umur, tidak sedikit yang baru lahir terus meninggal.
Kalau hanya ingin lihat anak, rugi. Padahal yang ingin dinikmati adalah hamil, melahirkan, menyusui. Itu semua proses ladang amal bagi kita. Setuju tidak ini? Bangsa kita ini harus sabar di dalam membangun bangsa. Tidak bisa seperti membalikan tangan. Mati-matian kita sekarang ingin bangsa ini baik. Enggak, butuh waktu. Kalau kita tergesa-gesa malah tidak jadi apa-apa, malah nambah masalah. Ya, sabar, sabar. Sempurnakan niat, sempurnakan ikhtiar, sabar berproses. Mencari uang sing sabar, mencari ilmu sabar. Celak seperti tetesan air, lama-lama akan berlubang itu batu. Yang kita butuhkan dalam membangun bangsa ini kesabaran di dalam berproses. Tidak seperti membalikan tangan. 220 juta orang yang sekian ratus tahun dijajah Belanda, sekian puluh tahun dalam keadaan berat, tidak seperti membalikan tangan. Ya, setuju tidak ini? Harus sabar. Nah, mulailah memasuki yang ketiga, yaitu sabar. Dan ini merupakan gongnya. Sabar ketika mendapatkan hasil. Hasil yang cocok ataupun hasil yang tidak cocok. Misalkan sekarang yang sedang tren adalah penerimaan pelajar, ya. Sabar. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima, ya. Jangan sampai anak tidak diterima hancur karena sikap yang tidak sabar. Tuh kamu mah, habis kamu main melulu sih, memalukan orang tua, sudah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa pohonnya. Anak bisa stres karena orang tua yang tidak sabar.